Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore CB Lovers ataupun rekan-rekan sekalian dimanapun rekan-rekan berada. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali bergabung dalam podcast Atro Citra Bangsa Yogyakarta. Yang mana pada kesempatan sore hari ini saya ditemani dengan tamu yang sangat istimewa. Selamat sore Kak Nike. Halo, selamat sore Mas Ari. Ya, baik. Halo, selamat sore Atro CB Lover ya. Wah, Ya. menarik nih ya. Ya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tentu di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu ya tamu kita pada sore hari ini, yang mana mungkin kita sudah tidak asing lagi ya sama beliau ya, Mbak Nike ya. Mbak Nike atau Yes, Kak Mas. Nike ya. Jadi perlu saya sampaikan juga rekan-rekan sekalian bahwasannya Mbak Nike ini adalah alumni dari Atro Citra Bangsa Yogyakarta. Terima kasih. Tahun berapa ya Kak ya? Saya lulus 2006, Mas. Lulus 2006 iya, ya. Betul. Luar biasa ini. Ya baik. Jadi nama lengkap beliau ini adalah Eunike Senja Fajarini. Loh, kok senja? Eunike Eunike Servina. Eunike Servina Fajarini. Yes. Ahli Madya Radiodiagnostik Radioterapi, Sarjana Sains dan Magister Ilmu Komunikasi. Betul. Ya, tentu kita sudah sangat sering ya mungkin melihat beliau baik dari secara langsung ataupun tidak langsung secara virtual ya, beberapa kali Betul. atau beberapa kesempatan juga mengisi di berbagai kegiatan di Atro Citra Bangsa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Kak Nike sudah berkenan rawuh di Citra Bangsa di Yogyakarta, Kota Sama-sama, Gudeg. Mas. Ya, dengan senang hati. Jogja Ya, selalu baik. di hati kan. Ya, alhamdulillah. Ya baik, Kak Nike, sebelumnya ya, Ya. kita nanti mungkin sambil sharing-sharing, kami ingin banyak tahu ya, Ya. tahu berkaitan dengan mungkin radiografer itu karirnya ke depan itu seperti apa ya. Terus kemudian selain itu di awal kali Kak Nike masuk di Atro Citra Bangsa, Iya. itu kenapa dulu memilih jurusan di radiologi begitu ya? Baik. Apa yang ingin dicapai Kak Nike dulu itu sebenarnya? Baik, ya. Kalau bicara karir radiografer ya Mas ya, itu menjanjikan yang jelas ya. Apalagi kalau kita melihat perkembangan ilmu kesehatan, khususnya juga teknologi, radiografer itu salah satu bukan hanya sebagai driver, Ya. tetapi juga creation untuk melakukan bagaimana memberikan modifikasi yang baik untuk ilmu radiologi, khususnya radiografi kan. Iya. Jadi kalau flashback pada saat saya duduk di Atro Citra Bangsa Yogyakarta yang betul-betul saya cintai ini, itu sebenarnya berawal dari sesuatu ketidaksengajaan. Oh, Gitu. tidak sengaja ya? Iya, Ternyata tidak ya? sengaja. Tapi kalau ketidaksengajaan itu dilakukan dengan apa? Kita bisa melihat dari sisi yang lain. Iya. Artinya kita bisa melihat, menggali. Ternyata ketidaksengajaan itu malah memberikan sesuatu yang luar biasa. Iya. Gitu. Begitu. Jadi artinya saya ke Atro Citra Bangsa berangkat. Oh, saya mau nanti jadi radiografer. Lah radiografer apa saya waktu itu belum tahu. Meskipun saya pada saat itu SMA saya IPA juga. Iya, iya. Ya, tapi saya ngerti, oh iya, radiografer di bidang radiologi berarti ronsen, X-ray. Berarti nanti saya bersentuhan dengan barang-barang X-ray. Dan saya di rumah sakit. Dan pasien juga ya? Iya, dan Oh. ketemu pasien. Lah itu, lah sekarang kan apalagi kondisi seperti ini, kesehatan, bidang kesehatan kan betul-betul sangat disoroti Kak ya. Iya. Baik dari dulu waktu saya masuk di 2003, saya lulus 2006. Pada saat itu saya mengalir saja sebenarnya sekolah di Atro Citra Bangsa ini. Karena kami itu dididik pada saat itu praktek ya, langsung di rumah sakit. Jadi saya mengenal semester 1 masih teori di kelas.
Iya. Waktu itu kelas saya baru Mas, di gedung barunya. Gedung Waktu baru sini ya, 2003, dulu ya? iya betul. Waduh, ada waktu pindah ya berarti Iya ya? betul Oh, betul. iya. Jadi saya angkatan pertama yang pakai gedung baru itu. Saya angkatan 7. Oke. Nah, terus setelah itu semester 2, 1 tahun. 1 tahun itu sudah ada praktek keperawatan kalau tidak salah. Saya langsung berpikir, waduh berarti ini saya harus sentuh pasien. Itu baru bidang keperawatan. Nah, baru di semester 3 saya terjun langsung ke rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit di daerah Solo. Di situ saya mulai mencintai, oh ternyata kerjaan saya bertemu dengan pasien untuk membantu pasien tersebut, Iya. bagaimana memberikan treatment selanjutnya. Jadi saya harus bekerja dengan sepenuh hati, nggak cuma sekedar saya melakukan ini seperti ini, saya potret toraks seperti itu Iya, itu iya. Mas. Banyak aspek ternyata. Banyak aspek ya. Dari ketidaksengajaan, kemudian ada hal yang sangat berpengaruh kepada banyak orang dan Betul. kemanfaatan tentunya ya, Iya. melalui profesi di radiografer ini. Betul. Baik, terima kasih sekali, luar biasa nih Kak Nike ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Kemudian nih Kak Nike, karena kita di radiografer ini ya, di profesi radiografer ini kan tentu sebenarnya ketika lulus dari atro Iya. itu nanti ada yang bisa langsung bekerja di Betul. rumah sakit, ada yang bisa melanjutkan pendidikan, Betul. terus dan lain sebagainya. Betul. Bahkan seperti Kak Anika saat ini bekerja di salah satu vendor peralatan begitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, kira-kira kalau dari pendidikan di atro ini memberikan kontribusi seperti apa Kak Anika? Sampai Kak Anika yang saat ini begitu ya. Setiap orang punya cerita masing-masing, begitupun Iya. saya. Atro bagi saya adalah fondasi terbaik yang saya punya. Iya, Atro iya. Citra Bangsa Luar Yogyakarta. biasa ya. Ya, artinya saya ada di posisi saya sekarang ini, saya tidak lupa terhadap sesuatu yang dulu membentuk saya. Dan hal tersebut adalah Atro Citra Bangsa. Saya datang ke Atro dengan tidak tahu apa-apa, dengan betul-betul kosong mengenai radiografi. Begitu datang ke sini, akhirnya saya menemui sesuatu yang, oh, saya nanti akan menjadi seseorang yang akan membantu orang lain memberikan treatment yang lebih baik. Dan itu nggak cuma X-ray loh Mas. Ternyata saya harus belajar CT scan. Oh iya ya. Saya banyak harus ya. belajar fluoroskopi dan macam-macam. Saat itu, begitu saya lulus, saya nggak mau dong. Pada saat itu saya memilih, saya ingin bekerja dulu. Saya ingin mengaktualisasikan ilmu yang saya dapat. Nanti saya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan hasil dari D3 saya. Nah, pada saat itu saya berpikir, gimana caranya saya dapat uang banyak? Saya terbang ke ibu kota dong. Pokoknya nekat saya Langsung ke pergi. ibu kota ya? Saya pergi ke ibu kota. Lulus saat dari itu. Atro? Lulus dari Atro, tetapi iya. nggak ada panggilan, nggak dipanggil-panggil saya. Cuma saya nggak menyerah. Artinya kalau nggak ada di ibu kota, ya di pinggirannya ibu kota. Akhirnya Iya, iya. saya pertama kali dapat di Karawang. Oh di Karawang. Di rumah sakit apa itu Kak? Kalau boleh Pada tahu? saat itu di Rumah Sakit Bayu Karta. iya, Ya, di Rumah Sakit iya. Bayu Karta ada kakak tingkat saya pada saat itu. Saya angkatan 7, namanya Mas Adioro. Beliau angkatan 5. Nah, di situ Oh, saya iya. melihat. Terus Sempat ketemu ya di Atro ya? ketemu, Oh, betul, iya. ketemu. Saya yang tidak ketemu Kakak Nike ya. Iya, betul. Ya sudah, setelah itu saya masih punya hasrat ke ibu kota karena saya ingin melanjutkan studi sebenarnya yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Saya lamar lagi ke ibu kota. Akhirnya saya dipanggil salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Apa tuh? Rumah sakit Pantai Dakapuk pada saat Oh, itu. iya. Betul. Ya sudah. Setelah saya dapat rumah sakit Pantai Dakapuk, di situ saya kaget karena Loh, kenapa, Kak? alatnya komplit. Alatnya komplit ya? Betul. Alat di departemen radiologinya sangat komplit. Disitulah saya belajar sesungguhnya. Setelah saya bertemu Atro Citra Bangsa Yogyakarta. Iya, jadi di Pantai Dakapuk alatnya komplit, kaget ya? Kaget Jadi sekali harus saya. mempelajari semuanya begitu Betul, ya? saya buka lagi buku-buku saya dari Atro Citra Bangsa.
serius pada saat itu. Iya betul. Aduh. Terus ini jadi jadi keinginan pengen sekali melanjutkan curhatnya ya. Mungkin kita tanya sedikit lagi ya ini ya. Boleh, boleh. Ini Kak, jadi dulu pada waktu di Pantai Indah Kapuk itu pengalaman di sana ya. Ketika sudah masuk di rumah sakit, kemudian sampai dengan saat ini bisa bekerja di suatu vendor alat yang besar, itu bagaimana Kak ceritanya Kak? Oke. Satu hal kan tadi ya, saya ingin ke ibu kota. Karena kan kata orang ibu kota itu memberikan segenggam berlian katanya. Begitupun juga saya, karena saya berjanji dalam hati saya sendiri, saya tidak akan merepotkan orang tua saya lagi. Saya tidak akan merepotkan orang tua saya lagi. Jadi nanti kalau saya ingin studi lanjut, saya akan menggunakan uang hasil dari kerja keras orang tua saya dalam menguliakan saya di Atro Citra Bangsa Yogyakarta. Nah, begitu di Jakarta saya mendapatkan rumah sakit yang sangat lengkap. Itu pada saat itu lupa semua mau sekolah lagi. Karena pada saat itu begitu melihat itu saya harus belajar sungguh-sungguh untuk memahami alat-alat tersebut dulu sebelum saya ingin sekolah lagi. Karena itu bekal saya, betul. Kalau boleh saya sebutkan, di sana ada General X-ray, di situ juga ada bone mineral densitometry, BMD. betul. Di situ ada CT scan dan saya sempat bertemu dengan CT scan yang dari single slice sampai 128 multi slice. Ya betul. Luar biasa. Dan saya juga bertemu fluoroskopi. Iya. Fluoroskopi saya bertemu. Dan satu hal yang tidak pernah saya temukan pada saat kuliah adalah MRI. Magnetic Resonance Imaging. Di situ saya jatuh cinta pertama dengan MRI. Karena dan sampai saat ini ya jatuh cinta. Iya. Dan sampai hari ini saya jatuh cinta dengan MRI. MRI itu menarik karena ternyata berbeda cara kerjanya. Bedanya gimana tuh? Kalau yang lain menggunakan radiasi sinar X, mostly ya untuk bagian radiologi, MRI itu menggunakan medan magnet yang besar dan ditunjang dengan radiofrekuensi yang tinggi untuk membentuk suatu citra. Setelah di situ baru terpikir bagi saya, 2 tahun saya betul-betul ngumpulin duit nih Mas. Ngumpulin duit untuk kuliah yang lebih lagi. Saya ingin sekolahnya ke fisika karena saya pengen belajar memahami fisika magnetic resonance imaging. Itu sebenarnya. Sehingga saya daftar ke SIMAK UI. Pada saat itu 2009 saya ke SIMAK UI di Universitas Indonesia 2 kali. Pada saat itu saya harus ujian dan saya diterima. Nah, baru karena itu sarjana ekstensi ya. Harus 3 tahun. Tetapi karena saya pengen cepat lulus, kalau ada semester pendek saya ambil SKS. Jadi saya lulus 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya, di Februari 2012 saya sudah mendapatkan gelar sarjana sains dari Universitas Indonesia, dan saya mengerti lebih banyak mengenai fisika dari radiologi, khususnya MRI yang ingin saya tahu. Nah, perjalanan selanjutnya sedikit berliku. Gimana ini liku-likunya, jadi penasaran. Setelah itu, setelah saya lulus 2012 Mas, saya ingin melanjutkan ke jenjang S2 menggunakan beasiswa. Nah, khususnya nih buat adik-adik ya, yang kalau nanti ingin belajar lebih lanjut ya Mas ya. Jadi semisalnya kok saya tidak ingin merepotkan orang tua gitu. Sebenarnya di luar sana banyak beasiswa. Banyak ya. Betul, tinggal kita pelajari, lalu kita lihat bagaimana term and conditionnya. Kalau betul-betul niat, mudah-mudahan dapat. Ya betul. Pada saat itu saya ada kesempatan sebenarnya. 2012 setelah itu saya belajar IELTS.
Ya, IELTS kan karena memang untuk kalau ke luar negeri beasiswa kan harus menggunakan IELTS. Lalu saya ingin S2 pada saat itu di Belanda, Biomedical Engineer. Saya sempat untuk mendaftar di universitinya, salah satu university di Belanda, melihat hasil dari nilai indeks prestasi S1 saya dan juga Atro Citra Bangsa, karena kan bagaimanapun juga butuh ya dari D3-nya, tapi memang pada saat itu kita menggunakan penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah, dan saya submit ke uninya di Belanda, diterima. Dengan catatan pada saat itu IELTS-nya harus 6. Nah, pada saat saya menunggu IELTS 6, saya dilamar di Pinang oleh General Electric, GE. Oh, tak kira di Pinang suami. Di 2013. Oh, iya. Saya memang mengirimkan lamaran, tapi pada saat itu untuk application spesialis general, bukan MRI. Kalau tidak salah mungkin CT scan ya atau apa, saya lupa. Tetapi pada saat itu ada email pribadi dari general manajernya GE ke saya untuk ingin mengeksplor saya lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana pemahaman saya mengenai MRI mungkin. Nah, dari situ di 2013 akhirnya saya berhasil. Dan di 2013 bulan Mei saya gabung dengan GE. Saya pending itu yang di master yang di Belanda itu. Mereka memberikan keterangan kalau masih mau 2 tahun. 2 tahun itu masih terbuka. Tetapi sepertinya saya asik dengan GE setelah itu. Betul. Daftar sudah diterima ya? Iya, dengan catatan saya memberikan IELTS 6. Dan itu rentang waktunya 2 tahun. Monggo gitu. Iya. Kalau mau lagi silahkan diulangi lagi gitu. Tapi setelah 2 tahun saya asik dengan GE. Iya, karena saya belajar MRI itu ternyata belajarnya dari pengalaman, Mas, bertemu dengan rekan-rekan radiografer dan dokter radiologi yang memang ingin mengeksplor MRI. Di situ betul-betul saya mendapatkan pengalaman. Dari saya di Pantai Nakapu 2007 saya sudah pegang MRI sampai 2013, berarti itu sekitar 5 tahun lebih saya pegang MRI. Di 2013 sampai sekarang berarti kan 8 tahunan saya pegang MRI. 8 tambah 6 itu sudah berapa sendiri kan? Lalu MRI itu sesuatu yang menarik bagi saya sampai hari ini. Jadi di GE ini saya bisa bersentuhan dengan rekan-rekan radiografer seluruh Indonesia. Bagaimana kita memberikan pelatihan mengenai MRI gitu kan. Ternyata saya melihat sesuatu yang berbeda di situ. Bahwa radiografer kita itu sebenarnya ya betul-betul luar biasa gitu. Karena saya kan juga kadang sering memberi pelatihan ke negara lain. Ke Filipina, ke Malaysia, ke Thailand, sama kok kita. Tinggal kesempatan kita untuk membangun diri kita, mengeksplor diri kita. Itu cari kesempatan yang pas. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Begitu. Kalau bedanya apakah radiografer kita dengan radiografer di luar negeri mungkin ya? Ya, yang sama-sama belajar MRI ya. Oke. Sedikit saja saya itu pekerjaannya itu dari alat datang MRI dan teman-teman radiografer kan harus menggunakan alat MRI. Nah, pada saat teman-teman harus menggunakan alat MRI kan tidak tahu bagaimana menggunakan untuk pertama kalinya kan. Jadi saya menunjukkan ini user interface-nya, lalu saya mengenalkan parameter, mengenalkan protokol ya. Itu sama standarnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin yang membedakan mereka sedikit lebih confident ya terhadap mereka punya pride, citra diri yang jauh lebih bagus. Tidak saya katakan di sini tidak bagus, tetapi mereka menyadari bahwa profesi kita itu sangat berguna. Jadi mereka ingin mengeksplor jauh lebih lanjut seperti itu.
berarti punya kepercayaan diri juga ya? Iya, Itu juga betul, penting ya, betul. di dalam profesi ya? Betul. Dan ternyata seorang radiografer itu harus mampu meningkatkan kualitas dirinya sendiri, baik dari citra dirinya, baik dari kecintaannya terhadap profesi. Karena kalau cuma saya sekedar datang bekerja hanya mencari uang, itu sepertinya kan hampa ini hidup kali ya. Tetapi kalau kita bekerja tapi juga belajar di situ, dan ternyata kita melihat sisi yang berbeda, kita mau belajar jauh lebih lanjut, itu akan memberikan suasana yang baik dan suasana yang bagus. Dan banyak hal yang dengan analytic thinking kita, ide-ide itu akan berkembang sendirinya. Dan biasanya mudah-mudahan semesta mendukung kita. Amin, gitu ya. Sore developer, alhamdulillah pada kesempatan saat ini atau sore hari ini kita akan melanjutkan ya. Tadi kita sudah sempat ngobrol ya, tapi pasti saya yakin teman-teman pasti ingin lagi ya mendengarkan apa yang telah disampaikan Mbak Anika ini lebih lanjut dan lebih banyak. Dan tentunya pada sesi curhat ini Ya. kita akan banyak mengkorek-korek ya terkait dengan Kak Anika ini sampai sejauh ini itu kiat-kiatnya apa sih, sehingga banyak sekali dari kita, dari mahasiswa yang sebenarnya pengen sekali Kak Anika kalau misalnya nanti sudah pandemi selesai, barangkali kami ingin sekali ya nanti bisa mengundang Kak Anika ini untuk bisa memberikan seperti kuliah pakar dan sebagainya untuk kepada para adik-adik kita. Dengan senang hati. Nah, baik. Ngomong-ngomong nih Kak Anika ya. Jadi kita kan memang di radiografer ini seperti bagaimana sudah disampaikan tadi, bahwasanya tidak hanya kita hanya bekerja saja, Betul. bekerja selesai mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Betul. Tapi ada poin khusus, yaitu adalah pengembangan diri. Betul. Ya, pengembangan diri. Nah, tentu kita bisa melihat ya Kak Anika yang sampai saat ini itu sampai bekerja di GE yang sudah keliling Indonesia dan tentunya di luar negeri juga seringkali memberikan banyak pelatihan-pelatihan terkait khususnya berkaitan dengan MRI. Nah, di GE Kak Anika, Ya. di GE itu seperti apa sih, dan peran Kak Anika melalui profesi yang saat ini digeluti dengan beberapa kompetensi yang ada, itu sebenarnya bekerjanya itu seperti apa? Baik, ya. Terima kasih ya. Iya. Sekarang ini saya pekerjaannya sehari-hari sebagai MR Application Specialist. Jadi saya trainer untuk memberikan informasi bagaimana menggunakan alat magnetic resonance imaging supaya digunakan secara maksimal oleh teman-teman sahabat radiografer, dan akhirnya nanti hasilnya akan bisa diekspertis oleh seorang radiolog, dan hasilnya tersebut akan memberikan sebuah diagnosa yang menunjang treatment ke arah selanjutnya bagi pasien, penyembuhan pasien. Dan kita merupakan salah satu orang-orang yang ada dalam siklus untuk peningkatan perbaikan orang lain. Jadi hal tersebut yang memberikan poin khusus bagi kita. Sehingga ada satu pertanyaan, saya ini ada di posisi sekarang, lalu bagaimana saya bisa memberikan yang jauh lebih baik lagi? Akhirnya kita kembali lagi ke dalam diri kita. Kita mau mengelaborate apa lagi? Kita akan menciptakan apa lagi kreativitas dalam hidup kita sekarang? Kalau saya bersentuhan dengan rekan-rekan radiografer, saya bersentuhan dengan dokter radiolog, dan saya bersentuhan dengan teknologi magnetic resonance imaging yang merupakan teknologi yang sangat canggih sampai dan hari ini. Sangat berkembang ya. Betul. Sangat cepat sekali. Sangat dinamik dan sangat cepat. Jadi saya harus belajar. Saya harus belajar dari diri sendiri untuk terus-menerus mengupdate. Bagaimana saya belajar? Bisa dari sekarang banyak sekali ya, dari internet atau dengan bertanya kepada orang yang jauh lebih tahu, bisa ke radiografer senior. Bagaimanapun saya juga perlu mengetahui bagaimana yang terjadi aplikasi di lapangan ya. Juga kepada radiolog. Nah, pada satu titik saya menyadari bahwa radiografer itu memiliki karakter yang berbeda-beda.
Apalagi kalau mau belajar MRI, bisa jadi motivasinya juga berbeda-beda. Nah, sedangkan tujuan saya kan ingin goalnya supaya radiografer di rumah sakit itu yang memiliki alat MRI di mana saya bekerja, yaitu di General Electric, itu saya punya keinginan pribadi supaya mereka mampu mengembangkan kompetensi untuk sebagai seorang radiografer dengan menggunakan alat ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk kebaikan di area tersebut. Nah, dari situ saya mengembangkan diri saya untuk bertransformasi belajar ilmu komunikasi. Nah, dari situ. Jadi supaya pada saat pendekatan-pendekatan yang tepat bisa saya berikan sebuah strategi kepada rekan-rekan radiografer. Karena karakteristik radiografer yang di kota berbeda loh dengan karakteristik radiografer yang di area periferal. Sedangkan MRI tidak bisa memilih, saya tidak bisa memilih harus ada di rumah sakit mana kan gitu. Bisa tiba-tiba ada di Makassar, tapi bisa ada di Jember. Bisa ada di Yogyakarta, bisa ada di DKI Jakarta. Nah, jadi pada saat melatih di area Yogyakarta, saya harus bersentuhan dengan mereka, tentu dengan local wisdom yang berbeda. Nah, pada saat saya menyadari hal tersebut berbeda, saya butuh satu strategi khusus komunikasi interpersonal supaya saya mengetahui apa yang menjadi kesulitan mereka dalam melakukan pelatihan MRI. Karena harapan saya mereka bisa melakukan menjalankan MRI dengan semaksimal mungkin. Nah, di situ. Jadi ada area-area tertentu yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Jadi jangan hanya terpatok pada technical itu saja. Nah, begitu juga dengan teman-teman radiografer. Kita bisa nulis, kita sekarang bisa semisalnya kirim jurnal, kita bisa bikin bank data. Semisalnya ada pasien yang khas pada hari ini, kalau sudah ada di rumah sakit ya, kita bisa simpan, terus suatu saat kita bisa sharing ke yang lain. Nah, apalagi jadi mahasiswa itu paling asik. Sakit kasusnya. Iya, belajar terus menerus. Hari ini di rumah sakit ini ternyata apa sih? Hari ini kenapa di rumah sakit itu bedanya apa sih gitu. Jadi sebenarnya kita punya referensi yang banyak. Gitu, jadi menarik sebenarnya. Nah, kebetulan pada saat saya bekerja di GE ini, saya bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan itulah rekan-rekan radiografer kita tuh luar biasa kok sebenarnya. Gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, saya sangat tertarik tadi yang disampaikan Kak Unik ya berkaitan dengan karakter radiografer. Kemudian hubungannya dengan Kak Unik ini adalah Magister Ilmu Komunikasi. Baik. MIKOM. Kenapa Kak memilih Magister Ilmu Komunikasi? Ya, sebenarnya ini proyek idealis saya sendiri, Mas Ali ya. Artinya saya sudah bekerja di GE pada tahun keempat. Saya berpikir untuk membantu, katakanlah lebih banyak mensupport rekan-rekan radiografer di lapangan. Selain saya mengetahui teknik dari MRI, dari saya belajar terus-menerus otodidak dari internet ataupun dari GE support sekali ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu yang harus saya sampaikan dengan baik. Saya harus punya satu strategi khusus. Nah, ternyata saya butuh satu strategi dengan cara mengkomunikasikan yang baik. Suatu pesan untuk sampai ke komunikan penerimanya, artinya kan itu harus selaras. Nah, nanti kita lihat pada saat pesan itu belum sampai ke penerimanya, distorsinya itu apa saja. Nah, saya ingin mengurangi distorsi itu. Dari situ saya melihat ternyata yang pertama responden saya kan berbeda-beda. Yang pertama karakter radiografer di kota besar, pengennya cepat, persaingan cepat, kompetitif gitu kan. Nah, berbeda dengan misalnya di daerah slow gitu ya. Slow dari cara saya memberikan pelatihan pun juga harus berbeda akhirnya. Karena kalau cara saya di kota besar saya terapkan di area yang daerah yang slow, mereka malas nanti.
Nike datang lagi itu udah cepet ngomongnya, udah ini gitu ya. Jadi saya perlu tahu kenapa seperti itu. Oh, iya, iya. Nah di situ saya ingin bertransformasi, belajar ilmu komunikasi supaya apa yang mereka inginkan sesuai yang mereka harapkan, dan saya bisa memenuhi hal tersebut sehingga nanti mereka bisa mengerjakan MRI dengan baik dan membantu masyarakat sekitar. Iya, jadi kata kuncinya adalah membantu masyarakat sekitar, itu adalah yang utama yang dapat kita lakukan sebagai salah satu peran ataupun wewenang dari radiografer itu sendiri. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan rekan-rekan sekalian, bahwasanya memang berkaitan dengan pengalaman, kemudian nanti berkaitan dengan pengembangan diri, itu ternyata tidak harus selalu linear begitu ya. Betul. Bahkan kita lihat Kak Nika ini luar biasa ya. Jadi mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa di bidang MRI, kemudian berkaitan dengan itu perlu ada pengembangan dari keilmuan yang lain, sehingga itu nanti bisa mendukung dari kompetensi utama yang ingin dicapai. Nah, berkaitan dengan ini Kak Nika ya, selanjutnya adalah ketika kita sudah bekerja ya, atau mungkin saat ini masih menjadi mahasiswa, kira-kira kiat apa Kak yang bisa ya kita lakukan sejauh ini ketika kita menjadi mahasiswa ataupun sudah bekerja untuk terus mempunyai semangat, motivasi diri, ataupun juga untuk terus mempunyai keinginan untuk berkembang. Oke. Gitu ya. Baik Mas Ali. Yang pertama itu gampang, push your limitation. Jadi artinya jangan puas dengan keadaan hari ini saja. Iya. Terus belajar sehari-hari, terus belajar melihat sekitarnya dan open minded. Meskipun kadang-kadang loh, kok di sana berbeda ya caranya dengan saya nggak mau pakai sana. Jangan begitu. Kita punya satu lensa sekarang, tapi kita perlu memperluas lensa kita. Jadi keterkaitan yang tadi, saya menyadari ternyata multidisiplin ilmu itu sangat terkait satu sama yang lain. Sehingga kompetensi saya yang awal mula-mula dari Atro Citra Bangsa, saya mengenal ilmu radiografi hingga saya bertemu dengan MRI, dan hari ini saya di sini, saya juga nggak mau berhenti sampai di sini saja. Artinya saya ingin mengembangkan diri saya pun juga lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk semua masyarakat Indonesia sih sekarang intinya. Dan secara pribadi saya ingin ada di sahabat-sahabat radiografer khususnya untuk MRI. Gitu saja sih. Karena memang kebetulan saya memiliki sedikit, kalau saya bisa bagi banyak itu akan lebih melegakan hati saya, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan belajar, membuka diri, terus dengan sekarang kan tantangan zaman berbeda ya. Nah, karena tantangan zaman berbeda, ya jangan terpaku pada satu cara. Lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi kita bisa lebih fleksibel, seperti itu sih kalau saya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi bukalah pikiran kita begitu ya. Jadi dengan cara kita membuka pikiran, kemudian kita mempunyai semangat untuk memotivasi diri. Nah, memang yang paling sulit juga adalah kadang memotivasi diri ini. Kadang kita terpaku pada suatu kondisi yang memang kita harus perlu rebahan terlebih dahulu. Yang penting jangan terlalu banyak rebahan ya, terutama rekan-rekan mahasiswa ya. Apalagi sekarang di era online seperti ini ya. Kuliahnya online, kemudian bahkan praktek juga belum bisa 100%. Gitu. Akhirnya kuliah sambil rebahan ini Kak. Iya, kalau pada saat kita tidak dalam kondisi nyaman ya, artinya kita mencapai titik jenuh kita gitu. Saya pun juga mengalami itu. Saya berhenti sejenak. Saya berhenti sejenak dengan mengatur nafas. Saya mempelajari melihat kembali ke belakang, track saya betul apa tidak ini gitu kan. Artinya saya nggak terus menerus. Pada saat saya berhenti sejenak itu saya coba dengarkan bagaimana dari yang lain. Nah di situ pada saat saya maju lagi saya memiliki bekal tambahan lebih banyak. Artinya kita punya reward buat kita sendiri juga dengan cara kita berhenti rebahan tadi mungkin ya. Berhenti, karena berhenti itu nggak salah kok gitu. Tapi ya jangan kelamaan. Nah tinggal berhentinya itu untuk lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Nike pada kesempatan sore hari ini telah memberikan banyak
motivasi dan pencerahan kepada kita semua yang tentunya nanti bila kita amalkan insya Allah akan sangat bermanfaat ya bagi diri kita, baik yang masih menjadi mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ataupun rekan-rekan yang sudah bekerja. Pada kesempatan lain barangkali kami bisa mengundang lagi ya Kak Nike, dan saya yakin rekan-rekan pasti menunggu-nunggu lagi nih jadwalnya. Dengan ini senang ya. hati untuk Atro Citra Bangsa Yogyakarta, Iya. tentu dengan senang hati. Alhamdulillah, jadi kita sudah diberikan kekhususan khusus Atro Citra Bangsa dengan senang hati dan bisa kapan saja asalkan pas tidak ada kegiatan tentunya. Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Mbak Nike atas Terima kasih Mas waktunya. Ali. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Begitu juga Mas Ali dan Amin, rekan-rekan amin. di Atro Citra Bangsa juga Amin, amin. Yogyakarta, ya betul. Ya baik rekan-rekan sekalian, kita cukupkan pada acara sesi podcast sore hari ini. Terima kasih atas atensi, kemudian rekan-rekan sekalian juga semua selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Terima kasih, salam CP Lovers.